Ini menurut saya berita yang cukup lucu sekali. Menurut saya dari Demokrat sudah pesimis ya, Ridwan Kamil akan memenangkan pada Pilkada Jakarta. Karena apa? Karena ada pemberitaan setidaknya dari TV One menyebut banyak prestasi. Demokrat dorong Presiden perpanjang masa jabatan PJ Heru Budi. Padahal kalau misalkan Ridwan Kamil menang, besok pasti akan diganti oleh Ridwan Kamil. Tetapi kayaknya sih dari Demokrat sendiri, wah kok banyak penolakan, dan bahkan berita-beritanya pun sangat wow sekali terkait Ridwan Kamil, apalagi cuitan-cuitan Ridwan Kamil yang sudah 14 tahun yang lalu saat ini juga viral dan bahkan sering kali mengkritik khususnya masyarakat di DKI Jakarta pada waktu lalu, dan itu viral dan akhirnya juga saat ini banyak yang menolak, yaitu ketika Ridwan Kamil belusukan dan lain sebagainya. Nah, sangat mengejutkan sekali ya, tiba-tiba ada respon seperti ini. Demokrat dorong Presiden perpanjang masa jabatan PJ Heru Budi. Maksudnya juga apa ya? Nah, besok pasti juga akan diganti oleh Pramono Anung dan juga Rano Karno lah untuk periode kepemimpinan DKJ Jakarta. Nah, bahkan kalau kita melihat dari sini ya, saya bahkan juga ikut penasaran seperti apa sih beritanya ya. Nah, Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiono, mendorong Presiden Joko Widodo untuk memperpanjang masa jabatan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono hingga terpilih Gubernur Jakarta definitif. Menurut saya Pak Heru Budi ini banyak prestasinya, jadi wajar jika Presiden RI memperpanjang masa jabatan dia sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta, kata Mujiono di Jakarta pada Jumat. Dorongan itu untuk menanggapi masa jabatan penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang segera berakhir pada 17 Oktober. Heru memegang amanah itu sejak 17 Oktober 2022. Sementara itu masa jabatan seorang PJ Gubernur diatur pada pasal 8 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2023. Dalam aturan itu disebut bahwa masa jabatan PJ Gubernur 1 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda. Ya, berarti kalau diperpanjang lagi berarti masa berakhirnya itu pada 17 Oktober 2025. Wah, menurut saya sudah ada ya, yaitu setidaknya calon Gubernur DKI Jakarta pilihan masyarakat. Nah, menurut saya itu juga bentuk keraguan ya, Ridwan Kamil kan menjadi kepala daerah di DKI Jakarta. Apalagi wah yang cukup mengejutkan. Bahkan kalau kita melihat dari postingan Tejabar, Jakarta kadang lebih kejam dari ibu tiri. Ridwan Kamil ditolak warga saat belusukan di Jatinegara. Warga bubar-bubar. Wow, sungguh wow sekali lah. Itu padahal didukung oleh 15 partai politik, tetapi juga malah seperti ini ya, sungguh di luar bayangan dari koalisi Indonesia Maju Plus ya. Bahkan dukungannya juga ada 15 parpol, tetapi sambutan warga malah seperti ini. Seharusnya sih kalau memang ada 15 parpol mendukung Ridwan Kamil, seharusnya kan masyarakat itu menerima bila Ridwan Kamil belusukan. Dan menurut saya juga kalau didukung oleh 15 parpol, pasti juga elektabilitasnya dari hari ke hari juga akan terus naik, tetapi ini sangat berbeda sekali. Seharusnya memang parpol-parpol itu seharusnya mewakili dari masyarakat, menyerap aspirasi dari masyarakat, dan kalau parpol tersebut menyerap aspirasi dari masyarakat, pasti yang akan dipilih itu setidaknya ya yang diharapkan oleh masyarakat Jakarta. Ya, seperti contohnya Anies Baswedan. Nama Anies Baswedan bahkan juga sampai saat ini pun gagal maju pada pemilihan Gubernur Jakarta. Menurut saya sangat buruk sekali, padahal aspirasi dari masyarakat itu menginginkan nama Anies Baswedan dan yang nomor 2 adalah Basuki Cahayapurnama. Entah di sini 15 parpol itu mewakili siapa ya. Bahkan didukung oleh 15 parpol dan bahkan juga hampir 90% DPRD DKI Jakarta itu berada mendukung Ridwan Kamil, tetapi juga tidak atau belum masyarakat menempatkan Ridwan Kamil pada pilihannya pada pilkada serentak mendatang. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira beritanya seperti apa ya. Dari harianmasa.id, Ridwan Kamil ditolak warga saat belusukan di Jatinegara, warga bubar-bubar. Wah, ini sungguh bikin sakit ya. Kedatangan bakal calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil ditolak warga Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur. Tampak dalam video yang beredar, sejumlah warga berkerumun menolak kedatangan Ridwan Kamil. Bubar-bubar, ungkap warga
warga dengan baju pangsi dalam video yang beredar dikutip pada Sabtu 6 September. Rekaman video itu pun dengan cepat menyebar di media sosial X dan langsung menjadi perdebatan hangat netizen. Seperti diungkapkan Murtadawan, detik-detik RK ditolak warga Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur. Senada diungkapkan Kusnul, dikatakan warga negara menolak Ridwan Kamil, belum diterima Jackmania. Pak Ridwan Kamil juga mengalami penolakan dari warga Jakarta. Kali ini kedatangan RK di Rawabunga, Jatinegara ditolak warga timpalnya. Lebih lanjut, peristiwa penolakan warga ini juga dulu dialami oleh Ahok. Yang sabar ya Pak, dulu Ahok juga diperlakukan seperti itu sama kelompok 212. Bahkan lebih parah, dalang yang menggerakkan 212 adalah di kubu Bapak sekarang. Mungkin ini karma. Apakah seperti itu ya? Sementara itu, untuk diketahui Ridwan Kamil merupakan politikus Partai Golkar. Dia bersanding dengan politikus PKS Suswono. Keduanya diusung 13 partai, yakni ya seperti itulah. Kalau tidak salah saat ini bertambah ya, ada 2 partai politik. Artinya Ridwan Kamil diusung oleh 15 partai politik. Tetapi bukannya dukungan yang didapat, tapi malah banyak penolakan, termasuk dari Jackmania ya. Sungguh wow sekali lah pokoknya. Nah, bahkan yang cukup wow sekali, pada saat yang lalu kan Pramono Anung dan Rano Karno akan menambah insentif ya bagi RT dan RW antara 4 sampai dengan 5 juta. Nah, Ridwan Kamil juga tidak mau kalah, bahkan akan memberikan setidaknya anggaran itu per RW sebesar 100 hingga 200 juta. Entah itu per bulan atau per tahun, saya juga tidak tahu ya. Dan tiba-tiba dari kompas.com, Ridwan Kamil mengaku bestie dengan Pak Prabowo. Ridwan Kamil kalau APBD kurang tinggal bilang. Sangat mengejutkan, padahal kalau kita lihat dari program-program Pak Prabowo ya, seperti program makan bergizi gratis, itu juga sampai saat ini anggarannya juga belum ketemu ya. Ya, dari anggaran awal sebesar ya sekitar 1 triliun per hari, saat ini pun anggaran yang diketok 72 triliun anggaran per tahun. Sangat jauh sekali, pada saat lalu per hari 1 triliun, tapi kenyataannya yang diketok hanya 72 triliun. Bahkan juga banyak anggaran yang dipangkas ya, seperti anggaran dari Kementerian PUPR dan bahkan juga pembangunan dari IKN. Pembangunan dari IKN saja yang pada tahun 2024 yang lalu anggarannya sebesar 42 triliun, saat ini hanya 147 miliar. Bayangkan, sangat jauh sekali dipangkasnya ya. Apalagi Ridwan Kamil malah ngomong seperti ini, pasti juga akan ditiru lah setidaknya oleh kepala daerah lainnya. Kalau Ridwan Kamil mengaku bestie dan APBD kalau kurang tinggal bilang, menurut saya akan ditiru oleh kepala daerah lainnya. Menurut saya sangat lucu sekali ya Ridwan Kamil memberikan statement seperti ini ya. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika Demokrat dorong Presiden perpanjang masa jabatan. Dari Meng, capek banget ya Bari baca statement bodoh dari pemerintah. Tolong perpanjang HBD sampai hari kiamat. Kalau emang bagus, kenapa kemarin nggak lu usung sendiri sebagai cagup? Happy birthday punya Penyefong juga ya, nggak apalah daripada gubernur market. Emang prestasinya apa sampai mau diperpanjang? Haha ya, seperti itulah. Tapi saya berharap lah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.